Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'da. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil Amin. yang kami muliakan para alim dan ulama, para ustaz, para tokoh agama, ketua mushola Nurul Muttaqin bersama stafnya, ketua panitia, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ya semoga semuanya dikaruniai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terbilang banyaknya, tak terhitung jumlahnya. Walaupun kita gunakan ranting-ranting pohon sebagai pena, kita gunakan dedaunan sebagai kertasnya, kita gunakan air laut sebagai tintanya untuk menghitung, menulis, mencatat nikmat Allah. Niscaya nikmat Allah tidak akan selesai untuk kita hitung semua. Terutama dan yang sangat utama adalah nikmat iman dan Islam yang lebih berharga dari alam dunia dan segala isinya, lebih berharga dari emas, intan dan permata. Mudah-mudahan iman dan Islam kita tetap terjaga sampai akhir menutup masa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya, para ahli bait dan penegak sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak jatuh sebagai umatnya dan akan memperoleh syafaat darinya. Pakai lagu ya aminnya. Ya Rabbal alamin.
yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas takdir Allah, kita dapat berkumpul di tempat ini, di musola ini dalam rangka mengingat kembali satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan sehat panjang umur. Amin. Rizki kita selalu makmur. Amin. Usaha kita selalu muncul. Amin. Usaha kita selalu subur. Amin. Nasib kita selalu muncul. Amin. Rumah tangga selalu Makmur. Rumah tangga selalu Rukun. ya supaya ya akur Bang. Makmur. Rumah tangga selalu Makmur. ibadah jangan Mundur. terutama iman Islam tidak boleh Luntur. karena kita yang hadir semua ini adalah calon-calon penghuni. Setuju. Ada orang bertanya kepada saya, atau mungkin ada yang bertanya di antara, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Kenapa tidak memperingati wafatnya Nabi? Ada nggak di sini perayaan wafatnya Nabi? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Orang bertanya, kenapa mengadakan peringatan Maulid Nabi? Ingat Bapak Ibu, jangan salah kata Maulid. Ya, Maulid. Atau boleh juga Maulud. Atau boleh juga Milad. Jadi boleh Maulidan, boleh Mauludan, boleh Miladan. Sing ora boleh mulutan. Mulutan. Ibu-ibu kalau pengen musola nasi apa? Ibu-ibu mau kemana? Mau peringatan mulut Nabi. Comarira mulut Nabi. Masa mulut Nabi. Jadi kenapa kita memperingati Maulid? Maulid itu artinya kelahiran. Maulid itu artinya perwujudan. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada jadi berkembang. Itulah namanya Maulidan. Maka dengan kita memperingati Maulid Nabi, yang belum sholat mudah-mudahan nanti sholat. Amin. Yang sholatnya masih bolong-bolong mudah-mudahan sempurna sholat. Amin. Yang tadinya nggak pernah ke masjid berjamaah. Amin. Namanya Maulid, betul tidak? Karena kita Maulid ini adalah karena cinta. Nanti kita lihat besok pagi. Kalau memang besok pagi yang sholat masih rame, tambah rame, berarti kita Maulid Nabi ini benar-benar karena cinta. Tapi kalau sekisuk sing subuh sholatnya mengkonon baik, langkah peningkatan berarti bukan karena cinta, tapi karena cilok. Tahu cilok? Apa? Maka masih cilok colok. Cilok itu cinta lokasi. Sekarang ini lagi cinta nih, semangat semuanya. Imannya meningkat semua. Betul tidak? Apa mana yang kamu mau ditambah? Nah, sebelum saya menyampaikan tausiah Maulid Nabi ini selanjutnya, supaya saya nanti menyampaikannya prong ya, karena ini sudah jam 10 ini. Sing Isa sampai saya alhamdulillah belum makan kita. Jadi mau nanya dulu kepada saya mau nanya dulu kepada pengurus di sini. Sebelum saya lanjutkan ya, saya mau nanya dulu, tolong dijawab dengan sejujurnya. Apakah di sini ada corona? Kalau nggak ada saya pulang. Kalau ada saya lanjut. Ada nggak? Ada. Kalau ada ya? Ada nggak? Kalau ada saya lanjut ceramahnya. Kalau nggak ada saya balik. Ada nggak corona? Corona itu kopi pokoknya. Ada ya?
Kemudian selanjutnya yang ini ada yang keluar, ada yang di bagian sini, ada yang di belakang. Saya mau nanya dulu, ibu-ibu yang belakang, kuat dengerin ceramah berapa jam? Jujur. Buat masih jawab, sebab sampai itu begitu. Berapa jam? Satu yang jawab satu aja. Ada berapa jam? Oh, ibu-ibu 5 jam. Yang bapak-bapak? Wih, sama pak. Mohon takbir sampai pagi. Ya yang ini sampai pagi, tapi di luar sampai di mana? Wih, 8 jam. 8 jam, 5 jam sampai pagi. Saya mau setengah jam belas-belas. Ini sebenarnya ngomong apa ini? Kamu ngedang itu merangkak ini. Jadi sepatutnya kita lanjutkan ceramahnya. Insya Allah sedikit ada manfaatnya, lebih baik daripada banyak ada manfaatnya. Banyak ada manfaatnya, lebih baik daripada sedikit ada manfaatnya. Sedekah sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak tidak ikhlas. Tapi lebih baik lagi sedekah banyak asal ikhlas. Bahkan sedekah itu lebih baik banyak asal ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Sepakat orang? Lalu Ustaz harus sepakat ini. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Maulid Nabi rahimahullah. Di sini ngomong itu juga. Menghati-hati ya. Jangan jangan beres. Main layangan. Cici. Betul. Ya, buat ini. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Maulid Nabi rahimahullah. Tentu kita yang hadir sudah tahu, bahkan saya yakin sudah tahu bahwa dalam 1 tahun itu terdapat 14 bulan. Dalam setahun terdapat berapa? 14 bulan. 12. Ngomong beres ngomong salah juga. Dalam setahun terdapat 14 bulan kurang 2. Terus. Nah, 12 bulan ini jadi 14 dikurang 2 sama dengan 12. Kalau menurut kalender Masehi itu awalnya bulan Januari, ujungnya bulan ujungnya bulan Desember. Apal kabeh, ya kan? Coba sama-sama. Kan mau yakin orang kita. Coba dari Januari. Masa peti aja. Coba hitung dari Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau bulan Masehi rata-rata sing cilik sampai tua pada apal kabeh. Bahkan kadang-kadang memberi nama pun itu sering menggunakan nama bulan-bulan Masehi. Betul tidak? Betul. Ada hasilnya Sabtu, lahirnya dina Sabtu pagi hari. Sabtu ya. Ada yang namanya Melisa. Anak singgalan Melisa ada? Mana? Saya yakin itu lahirnya bulan Mei tanggal 5 hari Selasa. Mesa. Maka namanya
lebih parah, arane parji. Coba kapan nih kalau Ustaz Romi? Artinya parji apa? Barang itu, barang lain atau barang wadon itu parji. Ya biasanya tak pada dia parji. Tetapi begitu ditanya kenapa Pak masyarakatnya parji? Bukan ke situ, Bah. Ini anak saya ini lahirnya bulan Safar tanggal 1. Waduh. Dah jadi itu bulan apa tadi? Bulan Masehi. Nah kalau dalam kalender Hijriah nanti dulu nih baru mau kenapa ya sih pakai kopi dan nambah ya? Kalau bulan Hijriah itu awalnya bulan Muharram, ujungnya bulan. Nah sebelum 100 senjata melorong dibanding. Awalnya bulan Muharram, ujungnya bulan Dzul. Coba yang bapak-bapak diam dulu ya, yang ibu-ibu. Kamu harusnya beneran. Hitung dari Muharram sampai Dzulhijjah 1, 2, 3. Kalau bisa saya upahin. Cuma nanti kalau amplopnya memadai. Ayo silakan ibu-ibu yang di dalam sini. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Wes, ibu sini dapat. Astagfirullahaladzim. Apa sih kira? 1, 2, 3. Muharram. Ujung-ujung puasa. Puasa. Tak ada itu. Ini berarti di bulan-bulan apa Arab gitu. Di bulan Safar, Rajab. Saya tidak akan membicarakan bulan Masehi, tapi akan kita bicarakan adalah bulan Hijriah. Bapak Ibu, dari 12 bulan tadi itu masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya kelebihan. Sebagaimana kita hadir, ya yakin setiap orang yang hadir di sini pasti memiliki kelebihan. Lebih cangkem nih. Pokoknya setiap orang pasti ada kelebihan. Maka ketika melihat orang ada kekurangan, jangan dicela, jangan dicaci, jangan dihina. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul tidak? Hari juga Senin sampai Minggu semuanya punya istimewa. Tapi memang yang paling utama adalah bulan hari Jumat. Maka hari Jumat disebut Sayyidul Ayam. Membuat disebut Sayyidul Ayam itu guna mobil. Karena Sayyidul Bebek buat kaki lah. Nah pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Ya bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa lagi? Rabiul Awal tanggal berapa? Berapa? 24 ya. Nah bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang sangat istimewa. Ya, peristiwa itu tidak lain adalah kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid beliau dilahirkan. Sejarah perlu kita ketahui, sejarah perlu kita pelajari, sejarah perlu kita ingat. Tetapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengapresiasikan, mengamalkan daripada peringatan Maulid Nabi ini. Kalau sejarah perlu kita ingat, tapi yang paling penting adalah mengamalkannya. Maka ketika ditanya, apakah Anda Maulid Nabi itu adalah tanda cinta? Belum, tapi baru dasar. Ya, baru dasar. Enggak apa-apa. Ini adalah awal menunjukkan rasa cinta kepada Rasul. Makanya acara-acara seperti ini, ya walaupun dikatakan bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah. Jangan dihilangkan. Itu dia PRT. Ini acara-acara seperti ini jangan dihilangkan.
Jangan dihapus dari permukaan bumi ini. Bapak dihapus, proyek kita enggak yang Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sebagai pengetahuan saja dasar ya, itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Di mana? Di mana? Masalah bakong sih. Wulida di Makkah al-Mukarramah, dilahirkan di kota Makkah al-Mukarramah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dikenal tahun gajah, itu dilahirkan. Kemudian Rasulullah ini punya orang tua, ayahnya lah, ya, kenalan aja, yang bernama siapa? Siapa namanya? Haji Abdullah ya. Abdullah. Oh ini kok bener-bener arahnya Abdullah, cewek Abdullah. Haji Abdullah harus jadi Haji Abdullah ya. Terus Haji Abdullah manggut baik mana ya? Aran Ahmad itu kan artinya terpuji. Ada cewek Mamat. Mamat modal artinya. Ya, jangan disalahkan. Jadi ayah beliau bernama Abdullah, ibunya bernama Siti. Kemudian beliau singkat saja, dia punya istri bernama Siti Khadijah, ada juga Siti Aisyah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian beliau ini dikaruniai berapa anaknya Rasulullah? Tuh. Rasulullah itu punya anak, kita harus kenal keluarga beliau juga ahli bait ya gitu. Anak beliau itu ada 7. Ibu mana beneran? Bilang 7. Ada berapa tuh? 7. Jawab semua tuh. Mana dalilnya? Anak Nabi Muhammad anak itu telulanang papat wadon ayu Qasim Abdullah Ibrahim dan Fatimah Siti Zainab Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya sama-sama. Anak Nabi Muhammad anak itu Anak Nabi Muhammad anak itu telulanang papat wadon ayu telulanang papat wadon ayu Qasim Abdullah Ibrahim dan Fatimah Abdullah Ibrahim Siti Zainab Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Siti Zainab Ummu Kulsum. Anak Nabi Muhammad anak itu, anak Rasulullah Nabi kita Muhammad ada 7. Telulanang 3 laki. 4 wadon. 4 perempuan. 3 tambah 4 sama dengan berapa? 7. Ayu-ayu. Semuanya cantik-cantik anak Rasulullah itu. Ya, sing lanang kaset-kaset, sing wadon ayu-ayu. Sing ayu-ayu kabeh. Nomor ketemu ayu ya. Ayu ting-ting. Ayu ting-ting, ayu. Cantik. Qasim Abdullah Ibrahim 3. Qasim Abdullah Ibrahim. Fatimah Siti Zainab Ummu Kulsum lan Ruqayyah. Iki mah bener-bener Ruqayyah diganti Ruqayyah. Ruqayyah. Jadi sekedar pengetahuan itulah Rasulullah. Saya ulang sekali lagi, sejarah perlu kita pelajari, sejarah perlu kita kenal, sejarah perlu kita ingat dengan cara seperti ini. Tapi yang paling penting kita tadi adalah pengamalan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah.
Umar katakan oleh in kuntu lamun ana sapa sira kabeh tuhibuna kana iku demen sapa sira kabeh maqule Allah ing Allah fattabi'un jawabin maka nganut sira kabeh ini kita asalnya fattabi'uni yang mutakalim dibuang ya asalnya fattabi'uni artinya ikutilah saya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul ikuti yang diajarkan oleh Rasul. Di zaman sekarang saya nanya, apakah kita perlu menuruti perintah RT? Jawab aja dulu di. Enggak. Jawab dulu. Saya tanya lagi. Apakah kita perlu mengikuti perintah RT? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada para pemimpin. RT pemimpin bukan? Pemimpin. Nurut sama RT. Tapi tergantung. Atiullah wa atiur rasul. Diulang kalimat ati'u. Taatilah oleh Allah. Diulang lagi wa ati'unya 2 kali. Tapi ketika ulil amri tidak diulang. Nah maksudnya kalau perintah Allah pasti benar, perintah Rasul pasti benar, perintah RT belum tentu. Hidup punya RT. Saya mah nggak bilang RT ini ada berapa? Ya saya bilang RT, ya nggak bilang RT 3, pokoknya RT. RT itu bagus kok. RT itu raja doa. Betul. RT itu raja doa. Maka wajar RT mah rajin di masjid. Ya rajin pengajian. RT raja doa. Tapi anak RT raja tolol. Ditanya. Ini orang beda. Saya marah saya kayak gini ada sama ya. Jadi ketika kita perlu mengikuti perintah Pak RT, perintah negara, contohnya begini, apa? Maskal. Apa? Baskom. Kalau memang itu ada kemaslahatan, ya nggak masalah, ya kan? Kalau ada manfaatnya nggak masalah. Cuma yang salah itu ketika orang sibuk pakai masker, tapi boleh kalau dimaskeri, itu sih Bahaya itu. betul tidak? Lihat arti-arti ini. Mulut dia maskerin, tapi boleh kelang-kelang. Ini kenapa? Kenapa kita lebih taat kepada manusia, tapi kurang taat kepada Allah? Saya tidak menyuruh untuk tidak mentaati pemerintah, tidak. Bila kita memang perlu mentaati pemerintah, bila kita perlu mentaati RT, maka kita harus lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Karena apa? Allah dan Rasul pasti benar. Contoh aja nanti, bapak-bapak lagi ngopi, anak kopi itu kan? Nah, jadi makan namun teko jalan ya. Nah begitu lagi kopi, barusan disitu kopi. Tiba-tiba anak lalat sama aku. Lalat, perlu lalat. Ya, kayak di melakukan merengek gitu. Tudung, yang perlu lalat itu nih minuman kita nih kopi barusan disitu. Terjun bebas, mati mani kopi. Waduh, kopi tinggal sendok, gula tinggal kemani, dan mati. Jadi Nabi apa? Cemplungakan sekalian gula berbesar. Jujur sekalian. Kenapa? Ini orang itu gak percaya sama Rasul. Masa iya ada mati ngambek langsung dibesarkan? Kudunya tambah penyakit. Ternyata setelah diselidiki oleh teknologi, Rasul itu adalah dokternya dokter. Makanya dipilih ya, obat hati, obat jasmani. Kenapa? Setelah diselidiki, oh ternyata benar sayap itu ada 2 kan? Balik
Itu yang ada penyakitnya. Yang ngambang ini penawarnya. Makanya kata Nabi, berbesarkan sekalian supaya apa? Penyakit yang ada langsung diobati oleh si lalat itu sendiri. Maka tawarlah penyakit tadi. Ya, wis mengonon uang. Lagi baru coba beneran anak pesan gua ada yang gigi bahannya apa sih boleh diminum ya, tidak menjadi najis, tidak apa-apa maupun anu itu dimaafkan ya, karena ada penyakit sudah diobati. Inilah kadang-kadang maka kita yakin berjabatan tangan tidak masalah menurut saya sebagai agama. Lo iki mah anak lo bapak tidak jarak kok orang orang laki dijaga jarak, oh jadi mau orang laki yang kayak marki, no, maaf jadi. Ya itu omongan itu sebetulnya omongan umum. Kalau dalam kaidah usul fikih harus ada taksis, ya harus ada pentaksisan. Berkerumun yang mana? Ditanyakan sebetulnya. Maaf ini saya tidak mencela ini ya. Itu namanya pendapat kok. Saya juga punya pendapat kok berdasarkan agama. Ya. Berkerumun bisa menimbulkan penyakit. Itu kan kemungkinan. Pertanyaannya berkerumun seperti apa? Lamun bolanya kalau wadah berkerumun, yakin yang selalu kedong-dong. Nah itu yang bikin itu bikin penyakit. Tapi kalau berkerumun berjamaah, berkerumun pengajian, insya Allah al-jamaah barakah. Jamaah ber, yakin? Yakin. Salaman. Iki masalah anak. Bukan kita tak, makanya kita ada kuat, akhirnya kita. Ya kita malah rugi daripada salam terosiran, ya gagal kanan kita. Makanya dulu santri, cuman kalau kayak itu saya nggak mau ya. Makanya bapak ini kalau pengen anaknya jadi kiai, pengen anaknya jadi ustadz, kuncinya satu. Bapak ibu harus cinta dulu sama ulama, itu syarat yang pertama. Ya, jadi kita harus apa? Cinta kepada ulama. Kalau kita sudah cinta sama ulama, insya Allah anak kita yang jadi ulama. Amin. Kalau nggak anak, cucu jadi ulama. Kalau nggak cucu, cicit. Kalau nggak cicit, cocok kira benar. Jadi mesti ada maaf. Jadi kembali cinta kita kepada Rasul adalah dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, cuma satu saja, dengan melaksanakan perintah beliau dan meninggalkan larangan. Dari isim Jakarta, dari isim Bandung, penceramah dari Jawa, tetap isinya mah itu mengajak berbuat baik, mengajak untuk meninggalkan keburukan, betul tidak? Betul. Cuma bedanya, dalam isim Jakarta ongkosnya mungkin 7 juta. Jangan gitu. Padahal gembar-gembar yang ada. Ya, bisa. Kita ini ceramah bukan cari duit. Ya, ceramah bukan cari untung, tidak. Ceramah adalah dakwah. Kita harus ikhlas. Guru saya bilang, kamu tidak boleh menjual ilmu. Saya haramkan santri saya menjual ilmu. Ya, tapi kita dia paling senang langsung mengundang orang-orang ini. Baik apa kata Rasul, intinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan. Nah, dari sekian banyaknya perintah Rasul itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan yang kadang-kadang disepelekan adalah masalah adab. Makanya innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Makanya beres maulidan harus bagus kabeh. Ya, beres maulidan harus bagus kabeh. Ibu-ibu kemarin sebelum maulidan mungkin sering ngomong di depan suami, sering ngambek. Sekarang kita maulidan tidak boleh monyong lagi, tidak boleh ngambek lagi, harus senyum terus. Dine senyum, orang dine senyum. Anyun. Ini adalah yang paling penting. Maka salah satu ulama besar tasawuf, hakikat, ulama hakikat, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani juga boleh sama aja. Kenapa kata Syekh Abdul Qadir? Kau jangan nanya. Nggak
Ini Syaikhul Qadir itu kalau kita ngebaca manakibnya luar biasa. Makanya yang punya manakib silakan dibaca, tapi tolong jangan cuma dibaca. Ya, tapi pelajari akhlak beliau. Ikuti. Beliau ngaji ilmu tafsir, ngaji ilmu hadis, ilmu mantek, ilmu badai, ilmu bayan, balaghah, semua dipelajari. Tapi yang paling terakhir adalah ilmu adab, ilmu tata krama. Oh, berarti ilmu paling tinggi. Ilmu tata krama. Makanya punya anak bodoh tapi punya akhlak sama orang tua itu masih lebih bagus daripada punya anak pinter S5 melunjak ke orang tuanya. Ya, kalau suruh milih, mending kita punya anak bodoh tapi berakhlak atau anaknya pinter nggak akhlaknya, pilih. Kita bakal. Kok kita nggak akhlak? Wong kon milih, cuma milih dewek kan. Kan kon milih di antara dua. Nah sekarang contohnya nih, ibu-ibu nih, kalau pengen menikahkan anaknya dari anak kita yang laki, pilih mana? Dia jelek, soleha, atau cantik, soleha, pilih mana? Suruh milih salah satu. Ada di dua pilihan, gadisnya ada dua, yang satu ya jelek lah, tapi soleha. Yang satu cantik, soleha, pilih mana? Ada dua-duanya kan sih. Suruh pilih salah satu, jika suruh pilih mana? Saya engkau rata-rata pilih yang cantik, soleha, betul? Betul. Salah. Yang benar itu pilihlah yang jelek asal soleha. Kenapa? Kalau yang cantik mah suwe-suwe jelek. Betul tidak? Betul. Tapi yang jelek mah insya Allah. Awet jelek. Maka bisa nambah ya. Nambah jelek. Nah. Jadi kembali lagi ya, akhlak Rasulullah. Maka lihat ya sekarang. Orang pergi ke Banten, ke Jawa Barat, ke Cikadut, ke Madura, ke Jawa Timur, pengen ziarah ke makam para aulia, pengen ziarah ke makam para solihin, itu bagus, bagus. Cuma sayangnya ketika mereka menziarahi para orang soleh, menziarahi para ulama, begitu ada bapak yang meninggal nggak pernah dijarahi. Ini yang salah. Harusnya orang tua kita didahulukan. Sebab kita tidak mungkin akan mendapat karomah dari para wali, tidak mungkin mendapat karomah dari para solihin kalau kita belum dapat karomah dari orang tua kita sendiri. Betul tidak? Ada sembarangan. Wali ini orang bakal naik karomah. Iki mau kita dapat. Kok sira orang jari bapak nira, jari ning Banten. Bapak kita tukang gaji, astagfirullah. Harga mereka apa ya? Tetap ridallah, ridal walidain, wasuhtullah, disuhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Maka pada ini anak-anak, tolong hargai orang tua kita, hormati orang tua kita, terutama ibu kita, karena ibu maklum balik. Mbok kira. Maka ketika ditanya sahabat, ya Rasul, siapa sih orang yang pantas yang pergaul dengan baik? Apa jawaban Nabi? Mbok kira. Ngerti tidak? Bahasa Serangnya umuka. Bahasa Jepangnya mbok kira. Ibumu lu balik. Terus ya Rasul, buah panira. Baik ketiga bapak kita. Ya, bapak tak, ibu tak, tetap orang tua harus kita muliakan. Walaupun kita kiai, walaupun sudah ulama, walaupun kita tetap kita yang harus cium tangan sama orang tua kita. Gimana Ustaz belaga? Jadi bapaknya orang biasa, jadi Ustaz, jadi apa nih, Mbak? Kita kan jadi ustaz ya.
Jadi anaknya, iya gitu. Apa juga kita beri astagfirullah. Ampun ya kan. Butuh ini kayaknya, ini mau nikahnya. Ya, jadi kembali lagi, yuk kita perbaiki akhlak kita. Akhlak ini ada 3, 4 lah minimal ya. Maksimal 4. Akhlak kita secara pribadi terhadap diri kita, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul. Akhlak sesama, akhlak terhadap diri kita sendiri akan saya uraikan 1 jam. Akhlak kita kepada Allah 1 jam. Akhlak kita kepada Rasul 1 jam. Akhlak kita kepada sama 1 jam. Siap? Gimana orang siap? Udah 11. Dalam ini mungkin dalam banyak ya karena waktunya ada 10 ya, dulunya bukan 10 mampu doang nih. Ini bukan 10 ya, terus. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang paling penting, paling tinggi di antara akhlak adalah ikhlas. Salat harus ikhlas. Puasa harus ikhlas. Maulidan harus Ikhlas. sedekah harus Ikhlas. di poligami harus Ikhlas. oh tidak. Kenapa kita harus ikhlas? Karena kalau nggak ikhlas kita akan sakit hati. Pernah ada orang datang ke musola pengen sholat berjamaah. Begitu beres berjamaah barangkali di sendal hilanglah sendalnya. Marahlah dia, orang ngajar doang. Gara-gara sholat di musola dia di sendal tak hilang. Kenapa dia marah? Kenapa? Nah itu loh, karena nggak ikhlas, sakit hati nggak terima, akhirnya gatal. Perlu gatal? Gagal total, pahala sholatnya gagal, sendalnya hilang. Coba lakukan hati ikhlas, alhamdulillah ya Allah. Anak sendal sendal kita kayaknya. Yakin Allah ngambil sendal yang jelek, wah. Saya yakin kalau bakal ngekarcis itu harusnya, ya jangan marah-marah. Ibu-ibu lagi jalan, begitu lagi jalan tiba-tiba ada yang ngebor, nggak kena, cuma nyerempet tuang airnya tuh. Marah nggak? Hah? Jujur, ini ada orang lagi nyiram kembang, begitu nyiram kembang kita lewat, airnya mental, nggak kena sih, hampir nyerempet. Marah nggak? Ngotak dan marah. Orang kena lebih marah ya, ya kan? Nggak kenanya aja marah, apalagi apa? Harusnya ketika dia nyiram nggak kena, waduh, ulang mending. Nggak kena, orang jadi kepala kita gitu, harusnya. Ya, coba lamun sekira-kira mau kena sebor, jadi pahala nggak? Kalau tadi kita sebor, jadi pahala nggak? Hah? Iya, ikhlas. Kamu ikhlas dari pahala. Makanya begitu orang, Bu, tolong Bu, ulang lagi Bu. Pahala saya ini nggak jadi nih. Gitu, ulang lagi biar kena. Alhamdulillah gitu. Kenapa gini? Karena orang-orang rata-rata bersyukur itu kalau dapat nikmat. Tapi ketika dapat musibah nggak bersyukur. Seharusnya ketika dapat kesusahan syukuri. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kenapa kabarnya ada? Kabayan? Hah? Kenapa kabayan? Kabayan? Harus mirip masalahnya. Kabayan itu orang lucu, tapi ada bagusnya. Tapi ada orang bagusnya. Bagusnya gini. Ini pelajaran buat kita. Akhlak juga sih sebetulnya ya. Suatu hari si kabayan dengan kembarannya itu lagi jalan. Begitu lagi jalan ketemu tanjakan. Kata kawan, waduh tanjakan, kok beli mau ngelakuin? Kata kawannya. Jadi kawan, alhamdulillah, ya Allah tanjakan. Jadi baru kawan
geblek apa? Kok nanya kita bebil? Kok sira alhamdulillah? Woi, iya pernah ngaji enggak? Jadi kabaya. Bukakan surat Al-Nasr. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ya wis mana tadi. Tuh kata kabaya. Al-Nasr, Allah bersumpah di balik sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka kenapa saya alhamdulillah? Nah, baliknya tinggal ngeblundung, benar. Ternyata di balik kesulitan ada kemudahan. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah marah ketika kita dipuji oleh Allah. Apapun bentuk ujian, karena di balik ujian pasti. Lanjut ke baiknya. Tapi anak geblek ke kabayan. Suatu hari si kabayan sedang sholat berjamaah. Wajar, walaupun kabayan pernah mengalami kasih kayak gitu. Mengkonon begitu lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ngentut si kabayan. Ngentut. Saya nanya sama jamaah, kalau lagi sholat ngentut batal nggak sholatnya? Batal nggak? Batal. Tapi kabayan terus aja, terus sampai beres. Terus begitu beres sholat dipanggil sama Ustaz Romli. Kabayan, tadi yang mana? Tadi ya, kenapa? Bukan saya itu menanya sama kamu. Kamu gak ngerti kan? Kalau kentut itu membatalkan sholat. Ya ngerti, Ustaz. Saya juga pernah mondok. Saya baca di kitab Matan Goyang. Saya baca bahwa yang membatalkan sholat itu ada 11. Saya baru kentut 1, masih 10. Rusak ini rusak kabeh. Soalnya kan gitu ya. Batal batal semua. Jadi kembali akhlak kita kepada apa tadi yang pertama? Ikhlas ya. Sebab kalau ikhlas, insya Allah hidup itu nikmat. Hidup itu enak. Kenapa ibu marah-marah? Karena tidak ikhlas. Kenapa anak marah-marah? Karena tidak ikhlas. Kenapa suami marah-marah? Karena tidak ikhlas. Kenapa yang ceramah marah-marah? Marhaban, nggak sijik mereka. Kalau nggak ikhlas sakit hati kita. Maka kata Nabi, halakan nas illal alim. Celaka manusia kecuali orang yang berilmu. Wa halakal alim illal amil. Celaka yang berilmu kalau tidak beramal. Makanya kalau kita ngaji harus diapain? Diamalkan. Jangan ngaji jargoni. Bisa ngajar lakoni. Jadi celaka orang yang berilmu bila tidak beramal. Wa halakal amil illal mukhlis, dan celakalah orang yang beramal kalau tidak ikhlas. Jadi harus anak ilmunya, harus anak amalnya, harus anak ikhlas. Sebab ini ada aliran sesat nih. Maaf, dia aliran begini. Kita mah para sholat di orang penting hati kita bersih, hati kita ikhlas. Coy, kamu nggak sholat itu kan tanda hatinya pun gesem, ya kan? Kalau orang mau sholat itu tanda. Ini kayak hadir di sini. Ini berarti menunjukkan hatinya bersih, mau datang pengajian. Ya masalah tujuan Allah alam. Apa memang pengen beli kue apa kabar? Ya berarti kita mesti berhusnuzon, nggak boleh seuzon, positif thinking saja. Atau sekarang nggak berpikir positif. Oh bagus tuh bulan sholat, itu udah bagus. Jangan percuma sholatnya apa? Anak calon nih, jangan berusaha dulu. Setiap melakukan kebaikan kita mesti berbaik sangka ya. Jadi kembali, yuk kita tanamkan keikhlasan. Sebab tanpa keikhlasan kita akan sampai pada pahala enggak kita
walaupun nanti ceramahnya sampai jam 3, ya sudah. Hanya ikhlas. Yang kedua, setelah kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah, kita mesti istiqomah. Apa? Istiqomah. Kenapa kita sholat subuh, sholat duha, sholat asar, sholat maghrib, terus sholat lagi, supaya istiqomah. Ngaji juga seperti itu. Bapak-bapak tidak akan mendapatkan nikmatnya sholat kalau belum istiqomah dalam sholat. Bapak ibu tidak akan mendapatkan nikmatnya ngaji kalau belum istiqomah dalam ngaji. Tapi kalau sudah istiqomah, wah, kayak pakai sorban nih. Pakai sorban. Itu ketika pengen memulai pakai sorban, itu rasa-rasa loh. Ya kan? Padahal kan disunahkan. Bapak ini walaupun bukan ustaz, tetap nanti kalau mau sholat pakai sorban. Ya, besok pakai sorban ya. Sunnah. Rakaatan di amam makhluk nisabin rakaatan di amam. Sholat pakai sorban 2 rakaat itu lebih baik daripada sholat 72 rakaat tidak pakai sorban. Untuk memulaikan rada-rada ya. Begitu kita coba pakai sorban, wah iya hanya ngomong ustaz baru nih. Ada bisnis sentimen, oh ya. Jawab aja. Iri iya. Jangan. Gak usah takut-takut. Dipuji, dicaci, terserah. Yang penting kita melaksanakan perintah. Mesti istiqomah. Pakai sorban. Kalau pakai sorban ya, kalau dapetnya dibukin. Kalau yang jamaah ini besok sholatnya pakai sorban semua, saya yakin akan menggentarkan dunia setan. Ini udah percaya. Coba deh kalau besok jamaahnya pakai sorban. Masya Allah, kiai kabeh. Yang namanya ibadah tuh jangan peduliin omongan orang. Nih kayak maulid Nabi nih. Ini maulid Nabi ini bagus. Tapi apakah semua orang mengatakan bagus? Belum tentu. Pasti ada yang bilang, oh dibilang potongan darah segala macam, betul nggak? Kalau mikirin omongan tadi nggak bakal jalan ini maulid Nabi, betul nggak? Kita ibadah itu seperti itu. Us bener deh kadang-kadang ketepanan sinyalkan. Makanya cross kalau memang benar. Jangan takut. Biarkan anjing menggonggong. Yang penting kabilah kita. Udah baik. Sembarangan ngomong. Iya, kita berjalan gitu terus. Kukuk gawas. Kenapa? Kita nggak peduli sama orang. Yang kita pedulikan hanya Allah. Kalau apa lagi Pak? Ada sebuah cerita. Ceritanya saya ambil dari kitab Sirajul Qalibin. Sarah kitab Minhajul Abidin. Juz 2. Pada suatu hari ada seorang ulama besar yang bernama inisialnya L. Siapa kira-kira? Inisialnya L, huruf L. Siapa kira-kira? Kok Simbat sih? Orang L di sini, oh Limbat ya? Bukan Limbat. Ini ulama bernama Luqman siapa? Pasti ini Luqman Hakim ya. Laka Luqman Hakim laka. Umumnya Luqman Hakim. Nah suatu hari Syekh Luqman ini ulama itu pengen ke pasar. Pengen pergi ke mana? Pasar. Udah nggak ada maka dua aku bilang. Pengen pergi ke pasar. Nah ada anaknya yang masih kecil tapi soleh anaknya. Anaknya soleh. Jadi bapak ibu kalau ada ustaz ke pasar jangan heran, orang Nabi juga kadang ke pasar kok. Ya, makanya mana ustaz pergi ke pasar jangan heran ustaz yang ke pasar kok. Cuma bedanya gini. Ya, kalau ustaz ke pasar mah cepat beli cepat pulang. Tuh ustaz. Tapi kalau ibu-ibu sih di pasar mau nyeret ditunggalin itu. Tukulnya masing-masing. Jadi kata saya Luqman gini, Tong, yuk kita ke pasar. Ya kok bapak, enggak apa Pak? Ya nunggang kendaraan ya. Apa kan nggak sakit? Bapak ini sudah tua, jalannya agak capek. Ya udah Pak pakai apa? Pakailah mereka ingin menggunakan keledai. Kata anaknya yang soleh, Pak, abah sudah tua, ya kan? Kalau abah yang jalan, nanti kakinya sakit. Udah biar
Saya yang jalan nuntun keledai, abah yang naik keledai. Benar gak kira-kira omongan tadi? Benar gak? Benar. Anak soleh, maka anaknya yang jalan, bapaknya naik ya. Ini benar ya, ya. Tapi apakah ini pasti dianggap benar oleh orang? Belum. Berangkatlah saya Lukman naik keledai, anaknya jalan kaki. Begitu jalan kaki di pertengahan jalan, terdengarlah kelincingan omongan. Waduh, bapak berotak. Masa mana sing ciri kon lagi, bapak sini dukur. Maksudnya, masa anak yang kecil suruh jalan kaki kok dia yang naik keledai? Kan enak-enak ngobrol, pinter ya anak dia sih malah ngerti kan? Tuh padahal tadi bener ya, tapi ternyata adanya apa ya? Adanya lagi. Kedengarlah omongan tadi oleh saya Lukman. Waduh, wes ada di mana mah? Gantian. Nah, itu anak si ngomong. Udah sekarang bapak yang jalan, kamu yang naik keledai. Karena tadi dia ngomong ya, jalan. Begitu jalan di tengah jalan, anak si ngomong juga. Apa sih ngomong? Anak durhaka. Anak durhaka, masa anak di sini bapaknya nisal? Masa anaknya di atas, bapaknya di bawah? Ternyata tetap bisa lagi. Ya kan? Bapaknya, ayahnya yang naik keledai disalahin, anaknya naik keledai disalahin. Waduh, ini udah kalau gitu, udah kita orang dua. Naiklah dua-duanya. Saya Lukman naik keledai, anaknya naik keledai. Pasti bener gak nih? Pasti bener gak? Dorong tentu, begitu jalan, pengen ke pasar di tengah jalan ini belum nyampe nih, belum usul, masih suluk ini. Kalau kita kan di tasawuf masih suluk, menempuh perjalanan, belum wasil, belum nyampe, belum usul. Karena banyak rintangan, ketika kita suluk itu banyak rintangan, maka banyak yang tidak sampai tujuan. Karena apa? Tidak bisa mengalahkan rintangan tersebut. Ya. Begitu jalan udah naik dua-duanya, anak si ngomong juga. Anak kalau bapak orang otak, keledai siji ditunggangi wong loro. Masa keledai satu dinaikin orang dua? Ada yang ngomong tadi. Astagfirullah, ning dhuwur salah, ning stor salah, ditunggang wong loro salah. Yuk kita tuntun ke keledai wong loro. Jadi turunlah dua-duanya, saya Lukman turun, anaknya tuh turun, dituntunlah keledai itu. Enggak dinaikin, dituntun karena tadi salah semua kan? Kita tuntun aja keledai. Sudah dituntun, mungkin menuntutnya benar. Ternyata ada yang ngomong juga, uang loro itu bener. Dua kendaraan kalau ditunggangi, naikin. Astagfirullahaladzim. Coba Pak, bapaknya naik di atas, anaknya di bawah, disalahin nggak? Disalahin, karena nggak ngerti sebetulnya, karena mereka nggak tahu permasalahannya. Anak di atas, bapak disalahin, dua-duanya dianggap salah, nggak dinaikin, disalahin juga. Waduh, wes keledai, lu nggak sirama-rama, munculkan keledai, pengaku. Begitu bilang, waduh orang tua itu, gua tuh bego amat, masa keledai bagus, munculkan, ada semua ngomong. Ini benar-benar ya. Ini saya Lukman memberikan pelajaran buat kita. Ketika kita ingin sampai kepada tujuan, jangan pedulikan omongan orang. Jalan terus. Kenapa? Kalau kita ngedengerin omongan orang, ning pasar orang nyampe, keledai, iya. Ngomong balik, pasti diamuk rabi yakin. Tapi kalau dia tadi istiqomah, pokoknya saya benar-benar, insya Allah dengan berbagai masalah yang dilewati, problem dilewati, insya Allah bakal usul sampai tujuan. Ya. Jadi ketika kita sholat, ada yang ngomongin, biarin aja, alhamdulillah kok. Diejek, dicaci, alhamdulillah Pak. Kira-kira Bapak itu kalau diejek, alhamdulillah apa astagfirullah? Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya, kamu ngasih pahala. Itu harus. Ya. Karena memang kalau nafsu mah pengennya diangkat, dipuji, enggak. Karena nafsu mah kayak geni, pengennya munjuk kayak orang sholat nih. Mentang-mentang dia itu sudah seorang pimpinan, seorang ketua, pengennya ngarep, pengen jadi imam aja. Padahal giginya sudah nggak ada. Harusnya
Harusnya walaupun kita sudah jadi sesepuh, kalau memang gigi ini nggak ada, nggak usah jadi ini, masih ada namanya. Makanya bacanya harus benar itu. Kalau masih sempurna kan bisa bahasa ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bisa bahasa. Berapa waktunya? Siratal ladzina wala dhalin. Ya kembali lagi, ini adalah pelajaran buat kita. Ketika kita ibadah, istiqomah. Insya Allah, jadi ulama tasawuf, al istiqomah tumbitul karomah. Istiqomah itu akan menimbulkan karomah. Ngaji nggak bisa terus sampai di sini, sampai ubahnya terus lagi. Terus jangan berhenti. Sholat belum khusyuk terus. Kenapa? Kita tidak akan khusyuk kalau belum terus-menerus mengerjakan sholat. Maka khusyuk tidak bisa dipelajari. Ya, khusyuk itu tidak bisa dipelajari. Walaupun bisa dipelajari, paling hari itu doang dia khusyuk. Kisah tembuh itu. Benar? Jadi lagi lama khusyuk itu. Jangan ingat apa-apa. Ya, jadi ustaz ngajari di jamaahnya bapak-bapak. Kalau kita sholat itu biar khusyuk, jangan ingat apa-apa. Dan diamalkanlah kalau jamaah mungkin sholat ngadep. Kok ngadep? Orang ingat apa? Sholat itu bukannya ingat apa-apa, nantinya nggak rukun, nggak bukan. Ketika kita berdiri, ingatlah kita berdiri, lupakan yang lainnya. Ketika kita rukun, ingatlah rukun, lupakan yang lain. Itu belajar khusyuk namanya. Ya. Jadi yang pertama kita harus ikhlas, yang kedua harus apa tadi? Belajar apa? Istiqomah. Akhlak Rasul yang diutamakan adalah ifshahus salam, membiasakan salam. Coba Pak, kita coba untuk membiasakan salam. Saya yakin bahwa di kampung ini, Pak ini mana? Kata kamu ini, kata kamu ini. Iya. Hah? Ada. Ya udah, bukan saya pengen nanya dulu, doang. Kalau nggak ketemu masjidnya, ketemu sholatnya. Ini sendiri. Ketuanya dijawab Pak gimana? Dah, contohnya ini aja, apa namanya? Apa dia ngomong? Ifshahus salam ya. Jadi saya mau nanya nih, apakah di kampung kita sudah membiasakan mengucapkan salam? Ya jamaah di para masyarakat. Apakah di kampung kita sudah membiasakan mengucapkan salam? Belum ya? Mulai besok biasakan salam. Kalau kita membiasakan salam, insya Allah kok malapetaka, yang namanya corona, yang namanya bencana, karena kita sudah membiasakan salam, insya Allah akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kuncinya kita belum membiasakan salam, benar? Mulai besok nih, karena ini hasil maulid ya Pak ya. Jadi begitu besok ketemu orang, assalamualaikum. Begitu jalan ketemu, assalamualaikum. Kita biasain seperti itu. Siap nggak? Siap. Kapan lupa ya? Biasanya ngucapin salam karena salam adalah doa. Masuk rumah juga ngucapin salam. Ini yang salah nih kalau masuk ngucapin salam di rumah orang tua. Nih rumah dia salam. Betul tidak? Betul tidak? Ibu-ibu kalau suaminya pulang ngucapin salam kan? Hah? Ini enggak. Bapak-bapak istrinya kalau pulang dari kantor ngucapin salam enggak? Mulai malam ini kita biasakan. Suami masuk ngucapin salam, istri masuk rumah ngucapin salam, anak masuk rumah ngucapin salam. 3 perkara yang bikin rumah kita punya aura. 3 perkara yang bikin rumah kita jadi terang. Pertama, biasakan ngucapin salam. Yang kedua, biasakan sholat sunat. Yang ketiga, biasakan qiraatul Quran. Baca Bu. Rumah yang kecil, rumah yang mungkin nggak bagus, ketika dia biasakan sholat sunat, biasakan baca Quran, biasakan benar, kelihatannya mencolok. Ini nggak beda wudhu nih, nggak bedanya wudhu. Kalau orang itu sudah biasa wudhu Pak, walaupun anak sih semua ini, anak sih walaupun dia hitam wajahnya, tapi kalau biasa wudhu, saya jamin tetap biasa. Al-wudu nazar ya, al-wudu andur. Wudu itu cahaya. Kalau kita biasa wudu insya Allah cahaya. Jadi
kita biasakan salam. Masuk rumah ngucapin salam. Bapak-bapak nanti masuk kamar istri juga ngucapin salam. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ini pakai baju itu siapa namanya? Rojak. Nanti kalau masuk kamar itu ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Dan kita biasain masuk rumah kita sendiri. Assalamualaikum. Ini masalah sih, istrinya yang salah sih. Begitu suaminya ingin mengamalkan yang didapat ngaji, ketok assalamualaikum, assalamualaikum kata suami. Begitu dibuka, apa katanya? Ai kampang. Sudah membacakan di kampang-kampang. Jangan bikin kampung kita anak dan orang ya. Artinya kok dia lebih senang kamu yang datang. Kenapa ketika suaminya datang kok nggak bahagia ya kan? Jadi kita bikin ya. Masuk rumah ucapin salam. Istri juga ucapin salam. Bahkan nanti bapak itu masuk kubur juga. Jangan lupa ucapin salam. Coba kalau masuk kubur ucapin salam ini. Ayo. Boleh beri ngaji nih. Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa insyaallah bikum lakum. Lagi mau serang majiku berputar. Kamu karena peduli setan juri ada juga sehingga bakal kualat karena penyakit asam. Dijawab kalau si setan oke. Setan berjuri moralitas sebab betul kalau juri ibu kerabat pada orang sok mulai panas kita kan. Kita bisa ketemu kawan ucapin salam, berhenti dulu. Assalamualaikum. Jabatan nama lagi mau si A mau bawa motor, si B bawa motor, saling ketemu. Begitu ketemu yang A bunyi gitu aja. Yang B tit juga. Akhirnya tit ditambah tit. Coba lo bilang titit. Betul tidak seperti itu? Nah, mulai besok kalau ketemu kawan bawa motor berhenti. Assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang berjabatan tangan sama saudaranya, maka Allah mengampuni dosa keduanya sampai mereka berpisah. Masya Allah. Ya, ini ajaran Islam. Kau usah dikalahkan sama salah-salah. Ya kan? Wes anak kecuali kita berlomba terima iya. Nah ini salah. Kalau saya dengan sama-sama orang laki yang jaga jarak, mungkin sama malu diremet dua tangan. Jadi kita biasanya ucapin salam. Cuma ucapin salamnya yang benar. Coba di kene kamu mengucapkan salam begini. Ayo ibu, kamu biasa saya salam. Ibu-ibu. Kita kok seriusnya. Coba biasanya kalau di sini kampung ini mengucapkan salam kayak mana? Assalamualaikum, gitu ya? Assalamualaikum. Hah? Iya, rata-rata kayak gitu. Assalamualaikum. Dijawab, salam. Masih penting, anak sih parah. Jawabnya? Lah. Ikornya coba tolong biasain mengucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya besok ya. Kalau bertamu ke tetangga, rumah kawan ucapin salam kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi memang itu yang benar kok. Itu yang benar. Ternyata waduh, umat ini. Jadi bicara mulai jadi gini mulai jadi. Yang benar assalamualaikum. Ini di luar sholat, apalagi kalau sholat. Sholat wajib ucapin salamnya. Kurang aja alnya, nggak dipakai alif lamnya. Lam tasihah sholatuhu. Assalamu harus dihilangin karena al samsiyah. Jadi ucapin salam assalamualaikum warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Kalau sholat mah cukup assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu bapak kalau sholat itu nengok aja kepalanya aja, badannya gak usah ikut-ikut. Gimana badan kepilun? Assalamualaikum. Ya batal ge, kita udah menyalahi badan ge. Nanti ingetin, kalau ada imam ucapin assalamualaikum kurang syaratnya. Ya, harus menggunakan a, wajib ucapin salam. Ya, kalau di luar sholat ucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Ya jawabnya wajib. Tapi mana yang lebih utama? Ngucapin salam itu hukumnya sunnah. Ngejawab hukumnya wajib. Mana yang lebih utama? Yang duluan. Karena yang ngejawab kalau anak ngejawab doang. Tapi kita yang duluan ngucapin salam itu lebih utama daripada yang ngejawab salam. Yang pertama kita belajar untuk ikhlas. Yang kedua kita belajar untuk istiqomah. Yang ketiga kita belajar untuk ifshahus salam, membiasakan menyebarkan mengucapin salam. Selanjutnya Rasulullah. Terus apa terus? Ini sebuah lagi, satu lagi ya, sebagai penutup aja lah. Sebagai penutup, ini saya mengingatkan nanti kita ini bakal pulang, ya, bakal pulang ke rumah. Biasanya dalam aman balik rumah kayak apa? Tidur ya, tidur. Kita coba untuk mengikuti akhlak Rasulullah ketika tidur. Pertama, nanti bapak ibu kalau pulang ke rumah pengen tidur, jangan lupa berwudu. Ya, kita coba mulai malam ini kita biasain setiap pengen tidur kita berwudu. Karena apa? Kalau orang tuh berwudu, mimpinya insya Allah bagus-bagus. Mimpinya bisa ditakwil. Lagi mah primen boro-boro wudu, oh isugi orang aja. Makanya kadang-kadang mimpinya aneh-aneh. Mimpi coklat cemerlang lah, mimpi cenderung sombong lah, mimpi nyemplung comberan lah, mimpi udah pentelir lah, macam-macam. Karena nggak berwudu. Malam ini Maulid Nabi kita coba. Yang kemarin belum biasa, kita biasakan malam ini. Siap tidak? Siap. Itu namanya cinta sama Nabi. Laksanakan sunnah. Berwudu, habis berwudu, sholat dulu 2 rakaat. Sholat mutlak, ya, sholat mutlak aja. Habis sholat, baca surat Yasin 1 kali. Surat apa? Yasin 1 kali. Beres Yasin, Waqiah 1 kali. Para turun-turun. Beres Waqiah, Tabarok 1 kali. Beres Tabarok, Ar-Rahman 1 kali. Beres Ar-Rahman, Al-Muzammil 1 kali. Beres Quran itu pintu aja. Adalah itu mah kepanjangan minimal kita biasakan sebelum tidur kita berwudu, habis sholat baca Quran semampunya. Karena Nabi juga pernah berwasiat kepada Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, ini oleh kita ngaji. Jangan kamu tidur sebelum kamu mengamalkan 4 perkara. Ya, ini buat kita nanti. Jangan kamu tidur sebelum engkau mengamalkan 4 perkara. Yang pertama, la tanami hatta tahtamil Quran. Yang pertama, kamu jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Ya, siap gak? Siap. Siap. Atau jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum para nabi dan termasuk saya memberi syafaat kepada. Yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum mukminin, mukminat itu ikhlas dan ridho kepada kamu. Yang keempat, jangan kamu tidur sebelum kamu melaksanakan haji dan umroh. Waduh, ini Aisyah. Sabarnya, istrinya Kanjeng Rasul itu kan semuanya janda nih, semua. Sehingga dia semua siji. Arane Aisyah. Aisyah. Cuma Aisyah. Cuma kadang Aisyah ya, Aisyah itu orang Aisyah. Jadi
Aisyah. Begitu dikasih amanah gitu, Aisyah merenung di tempat tidurnya. Rasul terus melanjutkan sholat. Karena Rasul mah tidurnya sedikit, bangun malam, ya kan? Hari kita, doyan dulu kabeh. Makanya hati-hati, kita ini ada setan ya. Setan yang sering bikin mata kita ngantuk. Setan yang bikin mata kita ngeliat, malas, arahnya wasna. Saparannya? Ya, jadi kalau anak ngantuk kan, wasna gitu. Begitu beres dilihat, ternyata ini pelajaran buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua nih ya, yang sudah tua, yang sudah kakek, nenek-nenek. Ini pelajaran dari Rasulullah. Walaupun kita sudah kakek-kakek, walaupun sudah nenek-nenek, tidur tidak boleh pisah. Dikira terus kakek-kakek dan nenek, jangan salah. Mampu secara kan kita nikah itu seumur hidup ya, saling sakinah mawaddah. Jadi walaupun sudah tua, masih berakhir. Masih berakhir. Bukan masih lumayan. Jadi walaupun kita ya, tolong tidur ya, masa dia ya, tolong jangan pernah tidur pisah, harus bareng suami istri itu. Ini mah ibu nikah, sudah lagi dan besek. Jadi begitu melihat, ternyata Aisyah ini belum tidur. Bingung ya Rasulullah, Aisyah, kenapa belum tidur? Ya pengen turu. Satu saya suruh ngatamin Quran ya Rasulullah, bahasanya bukan kayak ini, pelan-pelan ngomongnya, enggak kayak gini kan. Saya suruh ngatamin Quran. Terus agar para nabi memberi syafaat, momen supaya jelas kepada saya haji dong. Gimana ya Rasul? Bukankah haji itu di Makkah dan Mukarramah? Kenapa perlu bisa haji kan? Sama Rasul, kata sama Rasulullah. Rasulullah orangnya senang bisa nyombong, ya. Makanya lamun orang pernah senyum, ngomong belum Rasul. Rasulullah ketemu sahabat senyum, apa? Bahkan lagi sholat pun pernah sebab beliau tersenyum sama malaikat Jibril. Lagi sholat, beliau tersenyum, tapi nggak batal karena nggak ada suaranya. Tapi kalau sampai ngomong, kapan tekannya? Nah, batal suaranya. Jadi ya Aisyah, saya tidak mungkin menyuruh sesuatu yang tidak mungkin kamu mampu. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas belum balen? Siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seperti sudah menghatamkan Al-Quran. Ya, gancang lah katanya. Al-Ikhlas belum balen, terus kata kamu. Ya itu makanya seperti itu, yang namanya seperti gak sama. Yang kedua, bersolawatlah kepadaku dan bersolawatlah kepada para nabi. Sama-sama bersolawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sebelum tidur bersolawat, tapi paling bagus soalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin ajma'in. Yang punya salawat ya, bisa salawat kan? Hanya sebentar kita bersolawat. Berapa kali? Gak usah banyak-banyak. 1000 kali. Yang ketiga, gimana ya Rasul? Supaya mukminin dan mukminat itu bisa memaafkan kita, ridho kepada kita ini. Kita ini kan mungkin pernah ada masalah sama orang, mungkin kita punya utang, mungkin lupa nggak dibayar, kan bakal ditagih di akhirat, ya kan? Nah supaya itu nggak ditagih di akhirat, kita dipinta untuk beristighfar. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita membiasakan istighfar itu, kalau memang ada sangkut paut dengan mukmin yang lain, insya Allah akan diampuni, bebas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu
ridho kepada kita. Intinya baca surat Al-Ikhlas, baca istighfar, baca sholat, baca istighfar. Yang terakhir, gimana Rasul supaya saya bisa jadi umroh? Subhanallah. Ya, begitu. Supaya kita bisa jadi umroh, hendaknya kita membaca bagian itu sholihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alimil alim. Subhanallah itu kalau dibaca 4 kali itu bisa pengaruh kita ke masjid. Ya, bisa pengaruh kita ke masjid. Yang kedua, bila kita baca ini bisa kita tidur. Kalau kita meninggal, maka di akhirat kita sudah dianggap melaksanakan haji, sudah dianggap melaksanakan umroh. Luar biasa. Amin. Tapi di akhirat, pada mentang-mentang dibaca mempungi barang subuh, celup kita Ustaz. Apa haji? Loh, kapan haji nih? Mempungi. Enggak lah, ini mana? Ini akhirat, di akhirat. Ya kita biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya kira demikian bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya dan manfaatnya. Kepada Allah saya menampun, kepada Allah bersyukur. Ingat, amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. B. Bertaubatlah segera mumpung ada kesempatan. C. Carilah ilmu, jangan pernah bosan. D. Doa jangan ditinggalkan. E. Eratkan dari persaudaraan. Eratkan dari persaudaraan. E. Fulus dibutuhkan. G. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. H. Hilang sih kalau Apa kira-kira? Apa? Ada yang bisa jawab Pak? Hargai orang yang lebih tua dari kamu. I. Ingat kemudahan. Ingat mati. J. Jauhi kemaksiatan. K. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.